Siap Om, sudah bisa dimulai nih Om. Oke, baik saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah setelah sekian lama saya nggak Zoom, malam ini bisa Zoom lagi bareng teman-teman reseller. Kalau biasanya saya dengan agen yang sebelumnya, pada hari ini kita mulai dengan reseller. Itu untuk pesertanya mungkin karena masih ini ya suasana Isra Mi'raj, atau mungkin banyak yang masih punya kendala masalah, semoga yang punya permasalahan bisa segera dipermudah urusannya ya masalahnya. Amin. Nah, yang hadir semoga kita sama-sama dapat ilmu di sini nih. Ini nanti direkam ya, ini udah direkam dan nanti video rekamannya akan diupload di Telegram dan juga di YouTube supaya teman-teman yang nggak ikut itu bisa menyimak, atau teman-teman yang hari ini ikut itu bisa mengulang materinya udah saya sampaikan. Malam ini itu karena pertama kali saya pengen perkenalan. Nama saya Zulkarnain, kemudian saya asli keturunan Jawa sebenarnya ya. Saya asli Jawa tapi sekarang posisi di Sekayu, Palembang. Di Palembang. Terus saya selaku branch dari teman-teman reseller. Kalau bagi reseller yang udah tahu mungkin sebagian tahu, ada juga yang mungkin belum tahu ya. Kemudian pada kesempatan kali ini apa yang akan dibahas? Ya, kesempatan hari ini kita membahas tentang sistem bisnis reseller dan juga cara menggapai mimpi ya, dan membangunnya. Oke, Mas Wahid bisa di-share screen untuk ini ya, yang cara membangun dan mengeksekusi mimpi itu, Mas. Mas. Oke. Materi yang akan saya sampaikan ini dari Om Jum sendiri ya. Jadi teknik membangun dan mewujudkan mimpi itu perlu ada di sebuah bisnis. Jadi kalau orang nggak punya mimpi, dia bisa disebut juga nggak punya semangat hidup. Gitu. Arah hidupnya itu kemana itu belum jelas. Ibaratnya seperti itu. Nah, kalau yang sudah punya mimpi, ya, itu kemungkinan besar sudah jelas. Karena kalau yang jelas itu mimpinya nanti ada beberapa syarat ya. Syarat yang harus terpenuhi. Jadi mimpi itu nggak bisa asal-asalan, atau bisa disebutnya nggak terukur, nggak spesifik. Nah, salah satunya itu. Dari teman-teman mungkin ada yang punya mimpi, yang sudah punya mimpi secara detail. Ada juga yang sudah mengeksekusi mimpinya. Kemudian ada yang proses ya berjuang mencapai mimpinya. Atau mungkin ada yang belum paham bagaimana cara membangun mimpinya. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara membangun dan mewujudkan mimpi tersebut supaya benar-benar bisa kita capai. Nah, materi ini bersumber dari Om Jum sendiri. Artinya beliau praktisinya kan gitu. Tentunya saya membagikan ilmu ini ya atas dasar diperbolehkan istilahnya ya, keharusan untuk menularkan materi ini ke teman-teman reseller. Kenapa harus di awal gitu? Karena ini tadi saya sebut
pertama kunci sukses itu satu keyakinan, yang kedua punya motivasi atau semangat. Nah, semangat itu bersumber kalau dia punya mimpi. Oke, mulai masuk ke ini, Om, materinya. Nah, kalau dari teman-teman tampilannya nggak jelas, itu bisa di zoom ya. Layarnya itu bisa diperbesar. Nah, pertama, cara membangun dan mewujudkan mimpi bagi seorang reseller. Reseller juga boleh bermimpi. Artinya nggak dibatasin cuma di agen, apalagi cuma di branch, enggak. Apalagi cuma di owner, enggak. Kita semua, baik itu CS agen, reseller, ya, itu semua berhak untuk bermimpi dan bisa mencapai mimpinya. Di dalam diri manusia tentunya mempunyai sebuah mimpi ya, atau keinginan terhadap sesuatu. Mimpi sebagai sumber semangat sehingga dalam menjalankan usaha apapun akan lebih semangat jika ada faktor paling penting, yaitu bermimpi ini. Terus apa atau cara untuk membangun mimpi ala Regar Sport? Itu ada 3 tahapan. Yang pertama, bukan 3 tahapan, nanti 4 tahapan. Pertama itu mimpi harus spesifik atau detail, terukur. Mimpinya harus terukur atau spesifik, detail. Nah, kalau nggak detail maksudnya gimana? Ya contoh, mimpi itu cuman membahagiakan kedua orang tua. Itu memang mimpi yang bagus, cuman di sini mimpinya belum terukur. Ya, orang tuamu itu bahagia karena apa? Contoh, pengen membahagiakan kedua orang tua. Kita berangkatkan beliau ibadah umroh bagi yang muslim. Terus misal contoh lagi, kita belikan motor misalnya, ya, atau kita berikan kasih uang rutin berapa bulan, berapa setiap bulannya. Nah, itu bagian dari membahagiakan kedua orang tua. Jadi kalau masih mimpinya seperti membahagiakan kedua orang tua, ditanya apa itu masih belum tahu, berarti itu belum detail. Ini beberapa contoh ya, mimpi yang spesifik atau detail. Pertama, berangkat umroh bareng kedua orang tua. Kenapa ini spesifik dan detail? Karena ini bisa diukur. Ya, biaya umroh itu berapa? Nah, itu bisa diukur. Kemudian bangun rumah ukuran 10 meter kali 20 meter, 2 lantai. Disertai dengan desain rumah impiannya. Nah, ini juga detail. Jadi bisa divisualisasikan. Terus bisa diukur. Diukur itu habisnya nanti berapa. Nah, itu bisa diukur. Ya meskipun nanti habisnya misal 700 juta. Nah, itu yang penting diukur dulu, kelihatan dulu ukurannya. Meskipun dalam kondisi sekarang sangat jauh untuk mencapai 700 juta tersebut. Yang penting ditulis dulu dan terukur. Kemudian contoh lagi, beli mobil Fortuner SRZ otomatis GR Sport misalnya, disertai dengan gambarnya. Ini juga mimpi karena bisa dicek harganya itu berapa. Kemudian contoh lagi, beli motor NMAX 155 ABS disertai gambarnya. Nah, ini juga terukur atau detail. Kemudian sedekah 10 juta per bulan. Nah, ini juga detail. Itu juga mimpi sedekah. Iya, gitu. Ada sebagian orang yang punya mimpi karena mimpinya ingin berbagi dengan orang. Nah, itu harus diukur juga. Gak mungkin kita punya gaji 5 juta terus mau sedekah 10 juta. Gak mungkin. Oke, sampai di sini ya. Saya ingin lihat testimoni dari kemarin yang sudah konfirmasi itu Om Ervan ya. Om Ervan habis membangun rumah
Om Ervan bisa open mic, Om. Ya Om, Oke. Ini sudah di rumah baru, Om. Alhamdulillah udah Om, per Oke. tanggal Terus 29 ah, Januari kemarin. 9 kemarin ya, Alhamdulillah. Mimpi selanjutnya haji ya, Om ya. Insya Allah Om. Ya, semoga terkabulkan, Om. Nah, ini Om Ervan juga dulunya yang bergabung itu sebenarnya istrinya Bu Ani Witra, kemudian bergabung. Jadi waktu itu jadi reseller. Dan Bu Ani ini sempat mau mundur kayak ya udah nggak semangat, nah gitu. Terus tapi ya berkat itu ya, mungkin karena Bu Ani juga semangat rutin lihat-lihat postingan atau yang mungkin dari teman-teman yang lain karena aktivitas slot dan sebagainya, sehingga itu on fire lagi. Bu Ani semangat lagi dan Om Ervan juga alhamdulillah sangat mensupport ya, selaku suami mensupport untuk usaha dari Bu Ani ini. Dan alhamdulillah itu bagian dari jalan rezeki. Termasuk saya pribadi itu gabung dengan Regal Sport kan waktu itu masih kuliah dan nggak ada tahu dari awal ya kalau nanti itu bakal besar gitu. Yang penting kita jalan aja dulu ya, melakukan apa yang diarahkan, insya Allah mengarah ke hal-hal, kemudian kita tahu jalannya bagaimana tuh untuk mencapai kesuksesan tersebut gitu. Oke, halo, kok di close Mas? Mas Wahid? Oh enggak ya? Oke. Terus dari teman-teman di sini ada yang mau sharing mimpinya apa? Om Fitra Berkah Spot bisa open mic Om. Bisa Om. Ya Om, halo Om. Boleh Halo Om sharing Om. Zulgur nih. Nah, tadi udah ini bahas tentang mimpi harus spesifik Om. Nah, mimpinya Oh, Om aduh, Joko ya mimpinya sih panggilannya. betul, mimpinya sih kebanyakan sih Om. Gak apa-apa, di Mimpinya sharing banyak aja Om salah banget. satu nih. Eh, eh. Mimpinya sih yang pasti untuk saat ini sukses dulu jadi agen sih Om. Cari sales banyak-banyaknya, maksimalkan dulu itu aja dulu sih Om. Nah kalau target nih penghasilan, misalnya target penghasilan dari Om Joko nih selama 1 bulan pengennya berapa dulu? Per bulannya pengen dapat berapa dulu? Untuk saat ini EP-nya sekitar ya 10 sampai 15-an, 10-an deh Om ya. Oke. Untuk cari Saat aman ini ya. dulu. Oke. Nah, sebenarnya nggak masalah aman ya Om. Misal Om target 20 pun sebenarnya nggak masalah gitu. Karena itu bagian dari mimpi, nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya tadi disebut angkanya, maka itu bisa diukur Om. Bisa diukur dengan cara ya, bagaimana supaya saya dapat segitu. Nah, itu nanti bisa dimulai dengan cara dibagi reseller yang harus saya dapatkan berapa, terus misal yang aktif sekian, nah, itu kan bisa diukur juga berapa slotnya, berapa orderannya harus didapatkan dalam 1 bulan. Kayak gitu Om. Nanti bisa di coaching secara ini ya Om, misal butuh coaching privat juga bisa. Siap. Oke. Kita lanjut ya, yang kedua. Nah, kalau tadi kita sudah menyebut mimpi harus spesifik atau detail, yang kedua itu ukur jarak mimpinya. Makanya kalau membahagiakan kedua orang tua itu nggak terukur karena berapa nominalnya gitu. Kita nggak bisa ukur. Nah, langkah kedua setelah menentukan mimpi
pilih mimpi yang paling dekat atau secara harga paling murah. Ya. Secara harga paling murah, dan contoh pada yang di atas tadi misalnya beli motor NMAX 155 ABS. Maka seberapa dekat jaraknya perlu diukur. Terus cara mengukurnya bagaimana? Ini ke bawah, Mas. Oke, ke bawah ini gambarnya ya, bisa divisualisasikan. Kalau perlu datang ke dealernya, dilihat-lihat. Terus harga NMAX 155 ABS ini 32 juta. Nah, kemudian untuk beli motor itu ada dua pilihan. Mau cash atau kredit. Nah, ini pilihan dari masing-masing. Kalau pilihannya adalah cash, dalam contoh ini cash ya, artinya kita harus menabung. Menabung sampai uang itu terkumpul. Yang penting diukur dulu. Oke, cara mengukurnya. 32 juta itu adalah targetnya. Terkumpulnya segitu. Kemudian, untuk mengumpulkan 32 juta, kita perlu menabung berapa lama? Kan ditanya itu jaraknya itu berapa lama, berapa bulan. Tergantung. Kalau hari ini kita bisa nabung 1 juta per bulan, berarti kita butuh 32 bulan untuk mencapai 32 juta. Kalau tabungan kita 2 juta menjadi 16 bulan. Kan makin pendek lagi. Ya, jadi semakin besar tabungan yang uang yang bisa kita tabungkan untuk beli motor, maka semakin dekat jaraknya. Terus apakah ini nanti sustain ya? Bagaimana menentukan berapa jaraknya? Ya tadi pendapatan, misal hari ini 1 juta, nabung 500.000 misalnya. Paling banyak ya, misal 500.000. Berarti itu 64 bulan jaraknya. Wah, jauh sekali kan gitu. 64 bulan berarti berapa tahun itu keburu motornya enggak seharga itu lagi, atau motor itu mungkin enggak istimewa lagi. Tapi itulah cara mengukurnya, enggak peduli jaraknya. Yang penting diukur dulu. Dalam contoh ini setiap bulan 1 juta ya. Maka untuk mengumpulkan motor itu 32 bulan. Oke, di sini jelas atau ada yang mau bertanya cara mengukurnya? Nanti kalau ada yang bertanya langsung ini ya, langsung raise hand atau ngechat itu, atau bisa langsung open mic, nggak apa-apa. Terus Mas, ke bawah Mas. Oke, setelah jaraknya terukur, kan kita perpendek jaraknya. Perpendek jarak mimpinya. Kalau tadi 32 bulan untuk mencapai NMAX, dengan kita bisa menabung 1 juta, maka bagaimana caranya kita bisa menabung 2 juta per bulan? Otomatis penghasilannya harus dinaikkan. Kita baca ininya dulu, penjelasannya. Ya, jadi selanjutnya setelah mengetahui jaraknya, maka kita harus perpendek jaraknya supaya tidak harus menunggu 32 bulan baru bisa beli NMAX. Nah, caranya adalah meningkatkan tabungan untuk beli NMAX setiap bulannya. Jika bisa menabung 2 juta per bulan, maka untuk bisa beli NMAX cukup 16 bulan. Jika bisa menabung 4 juta per bulan, maka untuk bisa beli NMAX cukup 8 bulan. Dan seterusnya. Semakin besar tabungan setiap bulannya, maka semakin dekat jarak mimpinya. Ya. Jadi bisa aja di awal kita ngukur 32 bulan. Ternyata karena semangat yang tinggi, penghasilan naik.
naik dan tabungan kita bisa dilebihkan. Kan kita nggak harus menunggu 32 bulan, karena tabungannya pasti ditambah. Nah, itulah konsep memperpendek jarak mimpinya. Selanjutnya, setelah kita terkumpul ya, uang itu udah terkumpul, yang keempat harus dieksekusi. Dieksekusi itu ya kalau ada uang harus dibelikan. Jangan tergiur hal-hal yang lain, karena kamu sudah setting tabungan itu untuk tadi beli motor NMAX. Tapi kalau misalnya ada yang benar-benar urgent, Mas, ya. Misal ada yang benar-benar urgent, misal pengobatan orang tua dan sebagainya, nah itu menjadi kebijaksanaan teman-teman, karena itu memang lebih penting daripada ini tadi. Yang penting teman-teman sudah paham tekniknya sampai di sini. Gitu. Terus yang kelima ya, teruslah bermimpi dengan mata terbuka. Setelah motor NMAX itu berhasil dieksekusi atau dibeli, mulai fokus ke stasiun mimpi selanjutnya. Maksudnya stasiun mimpi itu yang di atasnya lagi. Kalau tadi misal motor, ya naik bisa rumah atau bisa mobil, ya. Itu terserah dari teman-teman masing-masing. Mau stasiunnya itu mau disusun seperti apa. Yang penting tadi terukur ya. Bisa umrah misalnya ya. Terus jika dari mimpi yang sudah ditulis semuanya terwujud, tulislah mimpi selanjutnya dengan lebih menantang lagi. Jadi tulislah mimpi-mimpi yang ingin kalian capai. Karena kalau mimpi minimal ditulis, itu bagaimana caranya suatu saat kalau teman-teman giat, nah itu insya Allah bisa tercapai. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Kalau enggak saya yang tanya. Ada yang bertanya? Silakan. Om Rifi Rafa, ini CS atau agen Om Rifdi? Iya Om. Maaf Om Oke, telat Om. telat join Om. Siap Om, paling telat denda lah Om. Ya tadi lagi melayani reseller dulu Om. Oke, siap Om. Tadi nyimak sampai mana Om? Dari mana? Sampai join tadi pas masuk di eksekusi mimpi Om. Join poin nomor Oke. 4. Poin nomor 4 ya. Tapi sebelumnya udah ini ya, udah belajar. Mimpinya apa Om? Mimpi Mimpi stasiun yang terdekat. Yang terdekatnya apa? mobil Om. Mobil. Oke, mobilnya udah terukur Om. Detailnya Om. Kalau itu belum sih Om. Wah, Dari harus yang tadi kan didetailkan Om. baru Om jelaskan kan cara-cara ngukurnya. Ya, tadi harus detail Om, terus diukur ya. Kalau detail kan kita bisa tahu Om. Karena mobil itu kan variatif Om. Ada yang 100 juta, 100 jutaan Ya. itu juga ada. Ada yang ya 2M bahkan juga ada. Nah, jadi mobilnya harus spesifik sehingga bisa diukur nanti jaraknya gitu Om. Rumah udah punya ya Om ya? Yang kemarin udah dijual Om. Ya, siap Om. Pokoknya semangat Om, tetap semangat. Ya, Oke, Om Dimas yang dari Sulawesi. Dimas tadi bukan ya? Om Acat tadi ya yang dari Sulawesi ya. Om Acat. Kalau saya punya mimpi, ini mau bikin toko dulu. Mau bikin toko apa Om? Untuk nyetok biar maksudnya nanti kalau ada pembeli kan maksudnya
bisa dipesan memang yang dari Regar yang barang jadinya. Oh gitu. Tapi Iya. gini Om, kalau prinsip kami jangan langsung fokus ke offline-nya Om. Oh, Ya, kalau perlu di toko itu cuman etalase atau sampel. iya. Ya, karena kalau kita nyetok itu modalnya Om itu jadi barang gitu loh. Iya, Nah, kalau karena ini nggak terjual, dia nggak cash flow-nya nanti nggak ini Om, nggak lancar Om. Di awal iya. jangan langsung fokus ke offline. Oh, Karena offline itu kan juga terbatas Om. iya. Terbatas dari jangkauan orangnya. Terus orang itu kalau misalnya desainnya itu saja ya, itu juga nggak kurang menarik. Jadi saran saya yang di rumah ya, kita nggak perlu punya toko, bangun toko yang mewah gitu. Yang penting kita punya sampel. Sampel contoh itu bisa beli di ini sih Om, yang cuci gudang itu untuk sampel 50% Om belinya. Oh, iya. Nggak harus bayar 100%. Jadi modal Om lebih hemat itu. Nanti kalau ada orang yang beli, Om orderkan aja. Kan dari Regar Food juga ada promo free ongkir. Iya. Tidak, Ya, soalnya gitu. pengalaman di sini selama bergabung, kalau saya ini atau bikin story, ini banyak teman-teman yang mau langsung ini cepat jadinya. Oh, Gitu. cepat jadi berapa? Maksudnya berapa? Seberapa cepat maksudnya? Biasa maunya cuma 3 hari, ataukah maksudnya pas datang di rumah mau maksudnya bilang langsung ada barangnya begitu. Nah, tapi itu seberapa sering Om? Ini sudah keseringan karena kalau yang selama bergabung ini, kalau yang misalnya kan yang untuk desainnya cuma berapa yang mau, kebanyakan yang mau ini yang langsung jadi begitu. Dia nggak request kayak desain ini ada ready-nya atau enggak kayak gitu. Eh, iya biasanya begitu, dia cek begini tapi lama kelamaan dia bilang kalau yang ready yang mana begitu. Hmm. Tapi yang jelas gini Om, kalau offline itu resikonya tadi modal kita terlalu banyak di situ. Iya, Modalnya terlalu banyak di barang. Kalau memang mau nyetok itu jangan ini ya Om, jangan langsung banyakin terus habis-habisan modal di situ. iya. Bahkan saya pribadi belum bangun toko Om. Iya. Kemudian coba tanya brand-brand, tanya agen-agen ya, Iya. yang besar-besar itu nggak punya toko. Karena Hmm, memang PO itu justru lebih banyak peminatnya seluruh Indonesia Om. iya juga. Iya, kita kan nawarin Indonesia bukan lokal Om. Kalau lokal Iya, ya kita terbatas sekitar saja. Nah, tapi kalau seluruh Indonesia itu bisa request nama, desain, dan seterusnya. Itu lebih lebih apa ya, lebih hemat dari segi modalnya. Ya, nggak iya. terlalu banyak di situ. Jadi kalau mimpi buka toko sih saran saya itu Om. Mending Iya. nyediain sampel. Sampel udah punya Om. Tidak punya. Udah lengkap semua bahan. Kalau desain belum, kalau untuk persiapannya iya udah sekitar 70%. Bahan kayak misal David Benzema punya, Oh, enggak David ada, Jarum punya. tidak ada. Nah, maksud saya itu Om nyediain yang bahannya itu berbeda-beda gitu. Jadi mereka kalau datang bisa bedain, bisa langsung merasakan kainnya bedanya David Jarum sama Benzema sama PS Super. Terus ada apa Oh, lagi David Golf, ada Serena. Nah, itu mereka bisa lihat sampel aja. oh iya iya. Dalam artian sampel ini kan bahan kainnya. Iya.
kalau pesan begitu bisa langsung sekalian ini transfer atau bagaimana? Harus satu Sekalian persatu atau gimana? Oh, Maksudnya kayak kain Benzema, kain Serena. oh ya, kalau untuk pesan itu biasanya ada cuci gudang tadi yang saya sebut supaya Oh iya. lebih murah. Oh, siap, Cuci siap. gudang itu barang-barang kadaluarsa. Barang-barang kadaluarsa yang nggak dilunasin oleh konsumen. Dan itu setengah harga, malah lebih hemat itu Om. Daripada Om pesen dari awal terus bayar full kalau pesen dari awal. Iya, iya. Kalau manfaatin cuci gudang besok Om. Siap, siap. Siap Om. Oke gitu ya Om. Ya, makasih banyak. Nanti semangat mimpinya didetailkan lagi Om. Siap, siap, siap. Terus teman-teman yang lain? Om Gibran Sport. Ini CS atau agen ya Om Gibran? Open mic Om atau Tante ya? CS Om. Oh CS. CS Iya. online. Iya Om. Oke. Mimpinya apa Tante? Itu. Penting sukses jadi agen dulu lah ya. Kok kurang semangat kenapa ini Tante? Lagi batuk pilek atau bagaimana? Atau lagi ganggu ini? Takut mengganggu orang sekitar? Halo? Mimpinya sukses dulu Om. Sukses. Punya Tadi banyak nyimak dari awal? nyimak Om. Nyimak, ya. Ini mimpinya apa kan harus spesifik gitu. Kalau dibilang sukses, semua orang pengen sukses. Cuman kan suksesnya itu kayak gimana orang beda-beda ya. Yang jelas mimpinya harus terukur. Terukur itu contoh tadi kita udah banyak tuh belajar. Cepat. Oke. Coba nanti kalau misal masih bingung, nanti pokoknya ditanya lagi nih. Ya, nanti setelah ini Zoom selesai juga ditanya satu-satu, harus nulis mimpinya. Ya, itu salah satu PR nanti. Oke. Ini ada Buya. Buya bisa open mic, Om? Om Buya. Bagian pojok kiri Om, kalau nanti bisa Om. Kalau Oke, belum bisa ya, terkendala teknis. Kita itu ya, tarik kesimpulan dulu. Secara kesimpulan, apa urutannya, step by step-nya, cara membangun dan mewujudkan mimpi reseller Regasport. Pertama tadi, menentukan mimpi secara detail atau spesifik. Ya, kalau membahagiakan kedua orang tua, pengen sukses, itu masih abstrak ya, belum spesifik, masih umum. Ya. Kalau spesifik seperti apa? Membahagiakan kedua orang tua itu kan bisa dipecah lagi. Misal, memberangkatkan umroh atau haji orang tua, itu bisa diukur detail. Kemudian membelikan
mobil orang tua atau memberikan uang bulanan sekian ya, misal 1 juta per bulan rutin. Itu bagian dari membahagiakan kedua orang tua. Itu udah bahagia orang tua. Jadi teman-teman itu contoh ya, teman-teman bisa beli motor sendiri, beli mobil sendiri, misal beli bangun rumah sendiri. Itu pun sebenarnya sudah membahagiakan orang tua. Karena sebenarnya kebahagiaan orang tua itu ketika anaknya mampu meraih cita-citanya. Dan cita-cita yang jelas baik, bagus, ya, tidak bertentangan dengan norma. Oke, kemudian yang kedua, setelah tadi mimpinya spesifik, misal beli motor NMAX 155 ABS tadi ya. Yang kedua, ukur jaraknya. Ukur jaraknya. Kalau penghasilannya tadi 1 juta ya, harus nabung 32 bulan ya untuk mencapai 32 juta. Ya itulah jaraknya. Meskipun nanti jaraknya 64 bulan, ya itu jaraknya nggak masalah. Tergantung teman-teman bisa nabung itu berapa bulan, berapa rupiah per bulannya. Itulah jaraknya. Dan yang ketiga, perpendek jarak mimpinya ya, dengan cara meningkatkan penghasilan supaya tabungannya meningkat. Kemudian yang keempat, eksekusi mimpi satu persatu ya, dari yang paling dekat atau yang bisa dibilang yang paling mudah ya. Kan kalau mudah, definisi mudah sama susah itu seperti apa kan gini. Misal antara bangun rumah 700 juta dibandingkan dengan beli motor NMAX kan lebih mudah beli motor NMAX-nya karena cuma 32 juta. Nah, seperti itu. Jadi dari yang paling kecil dulu lah ya, 32 juta tadi. Naik, beli mobil, bangun rumah ya. Dan itu nggak harus apa ya, seperti yang sebutkan. Jadi yang penting dia naik dan terserah teman-teman asalkan itu secara nilai terus naik. Terus setelah dieksekusi ya, teruslah bermimpi dengan mata terbuka atau kita bikin mimpi-mimpi yang baru. Setelah mimpi yang lama itu udah yang kita tulis ya, misalnya udah tercapai semua, kita tulis mimpi yang baru dan tentunya harus naik terus nilainya. Oke, seperti itu teman-teman. Terus ini masih ada waktu 1 jam nanti kurang lebih. Ya, kita lanjut materi selanjutnya. Materi yang pertama ini tentang membangun mimpi, nanti bakal di-share juga di grup Telegram dan juga di-upload di YouTube. Oke, Om Wahid nanti bisa itu Om diganti materinya Om, materi tentang sistem bisnis. Siap, Om. Oke, sistem bisnis reseller Regaspot. Materi ini dibuat untuk memudahkan teman-teman reseller memahami ya. Memahami bagaimana sistem bisnis seorang reseller. Oke, mulai ke bawah. Kita mulai materi yang ini. Regaspot itu pihak yang menyediakan produk-produk yang akan dijual oleh reseller. Jadi Regaspot itu produsen. Oke. Terus reseller adalah pihak-pihak yang menjualkan produk-produk Regaspot. Jadi teman-teman ini sebagian besar reseller itu adalah yang pihak-pihak yang bekerja sama untuk menjualkan produk Regaspot. Artinya kerjasama saling menguntungkan ya antara reseller dengan Regaspot. Terus adapun sistem bisnis yang berada di Regaspot ya, dan teman-teman reseller tentu harus memahaminya ya, pelan-pelan. Pertama, sistem pre-order ya, atau pesan dulu dan bayar dulu, baru nanti barangnya diproduksi.
merupakan sistem bisnis di mana pembeli melakukan pembelian produk yang tidak ready stock. Jadi produknya itu nggak ready stock, barang belum tersedia, tapi sudah dipesan. Terus Regarsport akan memproduksi pesanan setelah pembeli melakukan pembayaran DP. Gitu. Jadi Regarsport itu memproduksi kalau ada orderan, dan orderannya itu disebutnya PO, ya, pre-order, pesan dulu. Oke. Di sini kemudian yang kedua, sistem kedua yang digunakan Regarsport itu sistemnya dropship. Merupakan sistem bisnis di mana reseller tidak perlu melakukan stok produk di rumah. Sehingga reseller tidak perlu menyediakan uang untuk stok produk. Regarsport akan mengirimkan produk ke user. Nah, ini salah satu keunggulan dari seorang dropshipper atau reseller Regarsport. Yaitu seorang dropshipper. Reseller itu sama dengan seorang dropshipper, ya. Yang mana dia tidak perlu harus nyetok produk dulu, ya, tanam modal beli produk, nggak harus seperti itu, karena dari reseller itu sistem bisnis. Kalau secara gambarannya, ya, ilustrasinya ke bawah, Mas, itu seperti di bawahnya ini. Ke bawah, Mas Wahid. Nah, konsep dropship. Nah, ini ada user bagian kiri bawah, kemudian reseller bagian kanan bawah, yang atas itu Regarsport. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada 3 pihak, reseller, Regarsport, sama user. Nah, reseller ini cuman mencari user. Dia nggak perlu nyetok produk. Nah, kalau user ini pesan, reseller baru mesankan ke Regarsport. Nah, setelah pembayaran semuanya selesai, ya, barang diproduksi, barang udah jadi, ya, Regarsport bakal mengirim ke alamat user langsung. Jadi nggak perlu reseller menanggung ongkir kirim ke user, karena itu dari Regarsport udah langsung ke usernya. Dan saat ini ada promo free ongkir, artinya tidak ada user diberatkan masalah ongkirnya, ya, apalagi reseller, tidak. Ya. Jadi benar-benar konsep dropship ini hemat, ya, hemat modal, tanpa modal bahkan, karena sistemnya dropship salah satunya. Oke, dari 2 ini ada yang ditanyakan nggak? Kalau ada, nanti langsung raise hand atau chat atau langsung open mic. Ke bawah, Mas. Terus harga produk. Harga produk Regarsport itu sama seluruh Indonesia. Baik itu yang di Papua, ya, Papua itu kan paling jauh jaraknya. Sedangkan Regarsport itu di Wonogiri, di Jawa. Kalau pengiriman 1 kilo saja ke Papua itu ratusan ribu lebih. Padahal harga produk Regarsport itu yang 1 pieces 100 ribuan, ya. Terus 1 pieces tetap gratis ongkir, ya, meskipun kirimnya ke Papua. Kenapa bisa seperti itu? Karena prinsip dari Regarsport yang mensukseskan reseller tadi untuk mencari konsumen. Ya. Reseller di Papua, ya, dimanapun, mereka nggak kesulitan untuk masalah harganya harus dinaikkan dan sebagainya, enggak. Ya, harganya tetap sama di seluruh Indonesia. Dan tidak boleh dinaikkan, tidak boleh diturunkan. Ya, pokoknya sama. Terus kenapa bisa sama? Ya. Bagaimana nanti kalau transfer harga,
Ya kan, harga agen ada reseller kayak gitu gimana, terus keuntungannya dari mana gitu kan, kalau harganya sama seluruh Indonesia. Nanti kita bahas di bawahnya itu sistem pembayaran ya. User melakukan pembayaran langsung ke rekening Regarsport. Tidak dianjurkan melakukan transfer ke rekening reseller, agen ataupun brands. Jadi uang yang masuk ke rekening Regarsport itu harga user. Ya, meskipun nanti ada kasus kayak gini, user itu tetangga saya sendiri misalnya ya, dia nggak mau transfer ke rekening Regarsport langsung, pokoknya pengennya nitip uang ke saya. Ya. Saya itu ketika transfer ke rekening Regarsport, ya harganya sama harga user. Saya nggak bisa langsung motong harga reseller, nggak. Karena keuntungannya nggak seperti itu. Ya. Saya tetap transfer dengan harga user. Terus keuntungan reseller itu bagaimana? Nah, bawahnya ini ada sistem keuntungan reseller. Sistem keuntungan reseller. Kita ilustrasikan ada 3 pihak lagi ya. User, reseller, Regarsport. Itu ada keterangan pertama. User order ke reseller. Setelah melakukan penawaran, reseller tentu ada yang tertarik. User order kan gitu. Terus yang kedua, kalau ada orderan, reseller input orderan di website nomor 2 itu. Bagian kanan atas. Terus yang ketiga, ya setelah reseller input apa gitu kan. Yang ketiga, reseller kirim nota pembayaran. Pembayaran untuk DP-nya ya. Dia bisa DP atau langsung lunas, bisa. Barulah kalau udah dilunasin, produksi dilakukan oleh Regarsport. Setelah itu, yang keempat, konsumen transfer pembayaran ke rekening Regarsport tadi ya. Yang kelima, Regarsport transfer komisi setelah reseller klaim di website. Jadi sistemnya komisi, bukan langsung ngambil keuntungan dari selisih harga dari ini ya tadi langsung kepotong oleh kita sendiri sebagai reseller, tidak, tapi sistemnya komisi. Ini contoh nih ya, harga itu 150, 150, harga reseller itu 130, yang 20 ribunya itu kan keuntungan harusnya. Terus kita sebagai reseller transfer ke rekening Regarsport itu tetap 150, tidak bisa langsung 130. Ya. Terus yang 20 keuntungan ini gimana dapatnya? Ya ini tadi, setelah produk itu selesai administrasinya, reseller klaim komisinya dan Regarsport nanti transfer komisi ke rekening reseller. Kayak gitu. Jadi uang yang masuk ke rekening Regarsport itu harga user semua. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Halo, halo, kok sepi? Kak Nasrullah atau yang lain, siapa tadi? Halo, siapa yang open mic tadi? Kak Sintia Putri, ada yang ditanyakan materi barusan? Open mic-nya, Kak? Untuk sementara belum ada, Om. Halo. Om Rifdi? Om Rahmat. Ya. Ada Om Rifdi? Mas dulu Om, lanjut. Oke. Om Ervan lanjut. Lanjut Om. Oke. Selanjutnya, oke kita lanjut. Ke bawah Mas. Nah,
Dan keuntungan dari seorang reseller itu nanti ada ya. Kita udah diklasifikasikan jadi berapa. Nah, ini udah diupdate atau belum ya keuntungannya? Jadi ada yang 20.000 variatif ya. Ada yang 10.000 ya, ada yang 5.000 untuk produk yang murah, yang standar itu. Nah, jadi nanti ini tetap ada sebagai acuan data saat klaim komisi ya. Harusnya saya itu untung sekian, nah kayak gitu. Jadi teman-teman reseller kalau mau ngitung sendiri juga bisa. Misalnya kok nggak ada nih PO yang ini gitu. Nah itu bisa dipakai untuk misalnya komplain seperti itu ke Regar Sport karena keuntungannya harusnya sekian nih. Gitu. Selanjutnya ke bawahnya. Nah, jadi alur kerja seorang reseller itu bisa disebut urutannya seperti inilah gambarnya. Melakukan marketing ya, penawaran di Facebook, di Instagram, WA, ya. Kemudian tertarik, ada orang yang tertarik. Yang kedua adalah pelayanan di WhatsApp, di WA. Ya. Jadi kayak tanya-tanya itu melalui WhatsApp. Kemudian yang ketiga input desain itu melalui website custom design. Mungkin teman-teman reseller ada yang masih input desainnya masih dibantu oleh agennya, itu nggak masalah. Karena pada prinsipnya memang untuk input ini perlu ini ya, perlu kejelian sama waktu yang cukup untuk memahaminya. Yang sibuk ya tadi pasti dibantu sama agennya. Terus yang keempat input PO, yang kelima proses produksi, dan yang keenam input pelunasan dan produk akan dikirim. Ini alur kerja reseller secara umum atau garis besarnya ya. Garis besar kayak gitu. Dan yang terakhir, Mas, ke bawah. Nah, yang terakhir ini contoh produk Regar Sport ya. Jadi ini genre-genrenya, nggak cuman bola, nggak cuman tentang voli, tapi jauh ke bawah itu masih ada kayak pengembangan komunitas-komunitas tertentu. Seperti badminton ya, ada mancing, komunitas mancing, ada yang komunitas kicau, ada yang lari, komunitas runner itu ya. Kemudian ada yang hobi sepeda, bahkan nanti pengembangan itu ada kayak yang hobi K-pop ya, Korea-Korea gitu ya, opa-opaan. Terus ada yang hobi kayak misal kopi, ya itu juga kita fasilitasi semua genrenya. Pada prinsipnya genre itu untuk memudahkan reseller mencari konsumen. Terus untuk fokus, latihan fokus. Jadi yang mau digarap itu market mana dulu ya. Teman-teman jangan berpikir kalau misalnya kita bisa semua genre itu justru bisa lebih banyak, bukan. Tapi justru kita makin pusing. Karena itu kan banyak beda genre, beda mungkin beberapa pola itu beda. Kemudian ada yang hal-hal lain kayak ada yang standar, ada yang enggak, itu juga beda. Terus kalau di kicau itu ada kerodong juga, jadi rumit. Mending fokus dulu satu, selesaikan di satu market itu, buktikan bisa dulu, baru nanti bisa merambah ke genre lainnya. Seperti itu. Nah, untuk pengembangannya. Di awal ini saya sengaja nggak langsung ke teknis ini ya, ke teknis Facebook marketingnya, supaya teman-teman punya kepercayaan dulu ya, apa yang membuat teman-teman terus berjalan sebagai seorang reseller ya. Oke, sampai sini ini 2 materi sudah 1 jam lebih saya bicara lah ya. Sekarang
saatnya saya bertanya kalau nggak ada yang bertanya. Atau ada yang bertanya silakan. Kak CS Agen Meli, ada yang ditanyakan? Belum, Om. Terus Om Gibran, udah bisa Om, aktifkan mic-nya Om. Om Ervan, Ya Om. oke, dari dua materi ini ada yang ditanyakan Om. Mungkin dari kendala reseller Om, masalah dua ini, mimpi, mungkin yang belum jelas mimpinya, terus sistem bisnis yang belum dipahami itu apa gitu. Bagian mana? Kalau dari reseller sejauh ini mungkin memang untuk pengembangan pemahaman bisnis online dan offline ini yang masih belum semuanya paham mungkin Om gitu loh. Karena masih terpaku di lingkungan lokal. Masih ini ya Om, fokus kalau marketnya itu lihat lokal itu. Iya betul. Kalau Om sendiri menjelaskan sebagai agen nih, menjelaskan ke resellernya seperti apa Om? Ya kalau kita sih masih tetap ini berikan pemahaman kalau pasar online itu kan sebenarnya tidak terbatas dan pasar online itu kan luas gitu loh. Jadi kita sarankan tetap untuk coba rambah ke grup-grup yang sesuai dengan genrenya, yang tepat minatnya, rajin aja posting di situ, biar nanti kalau user bakal tahu kalau kita ini adalah reseller, kita juga punya produk online seperti ini, jersey atau kerodong. Kalau fokus di tataran lokal itu nanti kesempatannya akan terbatas. Nanti pasarnya juga akan lama-lama akan habis sendiri karena kalau lokal itu kan lingkupnya kecil. Betul, betul Om Ervan. Yang kita perlu memang edukasi secara rutin. Kita nggak bisa satu kali edukasi kemudian semuanya paham. Kalau kayak gitu keenakan akhirnya nanti. Apalagi beresnya ya. Ya yang jelas memang betul yang disampaikan Om Ervan bahwa pasar online itu jauh lebih luas ya. Dan kalau kita paham online nanti kita nggak bakal terpengaruh sama kompetitor. Meskipun kompetitor itu bisa di tetangga sendiri misalnya. Tapi kalau kita offline, reseller sama-sama reseller samping tetanggaan, akhirnya nanti jadi crash, berantem. Jadi ada konflik. Alhamdulillah saya punya reseller itu ya mereka satu grup gitu loh, satu klub, 3 orang reseller, 3-tiganya jalan. Berarti pasarnya masih ini Om, offline-nya masih luas atau mereka sudah paham harus online? Sudah mulai merambah ke online Om. Jadi Oke, nah ada itu yang satu klub gitu loh, mereka 3 orang, 3 orang reseller saya di situ. Alhamdulillah 3-tiganya sudah berjalan dan lumayan lah. Kalau untuk pencapaian slot udah bagus. Iya, betul Om. Oke ya, yang jelas kita edukasinya itu nggak bisa cukup 1 kali, 2 kali, nggak bisa. Memang harus diingatkan terus ya, diedukasi terus. Nah, dengan rutin dan konsisten tadi, insya Allah bisa meyakinkan sama seorang reseller untuk mulai ke online. Kemudian kalau online ya itu yang kedua itu pelayanannya jadi lebih efisien. Ya. Karena kalau online itu kan kita melayani lewat WA, by HP.
kita bisa melayani 50 orang, ya 25 orang, ya secara bersamaan dalam kurun waktu yang berdekatan, itu bisa. Tapi kalau offline, itu kita harus fokus. Ya. Fokus ke 1-2 orang gitu. Terus kalau offline apakah salah gitu? Tidak ada yang salah ya. Yang bagus itu offline jalan, online jalan gitu. Ya, yang bagus dua-duanya tetap jalan karena yang jelas ya konsumen itu yang nyata adanya. Ya online itu hanya kita untuk menjangkaunya gitu loh. Ya, kalau offline kan kita menjangkau, kita perlu bensin, perlu ya ke sana dulu dan sebagainya. Perlu waktu dan tenaga lebih kalau offline yang jelas. Tapi nggak ada salahnya. Dan kalau offline itu bisa dimanfaatkan untuk ini ya, di event-event terutama ya. Makanya tadi kalau memang di offline-nya itu rame, kayak yang di Om Aca tadi, bawalah sampel saja gitu. Nggak perlu kita nyetok yang banyak gitu. Jadi kita bawa sampel, nanti siapa yang mau order, ya, diorderkan. Itu jauh lebih efisien bagi seorang reseller ya. Tidak perlu modal yang besar di situ. Terus apa? Ya, berikutnya itu kalau reseller mau berkembang, ya salah satunya kayak pembukaan genre baru itu kan nggak bisa di offline yang jelas ya. Ya, kalau misalnya di offline-nya ada 2 komunitas yang besar ya, 2 apa namanya genre, misal kicau nih ya, kicau burung gitu di sekitar rame. Tapi di situ juga rame nih orang yang hobi mancing. Itu bisa, cuman harus dibedakan ya, HP-nya itu juga harus dibedakan. Jadi kontak pengaturan atau manajemen data pelanggan itu harus dibedakan ya supaya fokus. Nanti lebih lanjut kita belajar tentang membedakan data pelanggan itu tadi. Yang jelas dua materi ini saja saya kira cukup untuk di awal ini ya. Kita mulai di besok malam ya. Besok malam kita mulai lagi untuk mulai masuk ke Facebook marketing. Terus bagi teman-teman yang hari ini belum bisa hadir, bisa besok hadir, misal ada urusan semoga dimudahkan gitu. Yang jelas yang hadir ini saya minta untuk ini ya, keaktifannya betul-betul memahami. Karena justru yang awal ini penting. Jangan salah. Yang awal ini bagian dari mindset-nya yang membentuk. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan selain tadi? Atau ada unek-unek kaitannya dengan mimpi dan sistem bisnis Trigger Spot? Kalau bisa saya sebutkan ya, kalau dulu itu waktu saya masih baru bergabung 2016, itu Regar Spot ya pelayanan ya, pelayanan dan kami misal pengajuan desain itu kayak gimana ya, kita ngajuin lewat WA, jadi banyak sekali multi tafsir, dada kanan ini jadi kirim WA-nya itu, terus dada kiri kirim logo apa, akhirnya tidak efisien, terus nggak apa ya, nggak akuratnya kurang gitu. Tergantung manajemen waktu itu bisa disebut gitu. Kita sampai di 2022 alhamdulillah kita sudah punya website customdesign.net, triggerspot.net yang mana kita udah sistem dengan baik. Kalau reseller di situ input bisa ya, tanpa harus kita melakukan pelayan di WA satu persatu ya, dada kanan ini dan seterusnya. Kita tinggal bantu mengawalnya itu untuk agen. Bagi reseller, apakah dengan adanya sistem ini memberatkan? Justru menurut saya memudahkan. Karena kita bisa lebih leluasa, lebih yakin ya terhadap apa yang kita lakukan. Kita tuh pengennya apa, itu bisa
di input di website customdesign.net tersebut gitu. Itu terakhir Mas Wahid minta tolong tampilkan ini ya Mas, akun YouTube saya, ya, channelnya. Jadi teman-teman yang hari ini hadir ya, itu bisa teman-teman mulai buka satu persatu ya video tentang marketing ya, nanti sambil dipelajarin juga. Terus di situ juga sebelumnya saya bikin video tentang cerita saya ya waktu awal merintis dan seterusnya sampai jadi brands ya. Kemudian ada juga bagaimana reseller itu bisa sukses gitu. Terus nanti di YouTube ini akan diupdate video-video yang mengedukasi oleh yang edukasi bagi teman-teman reseller. Ini channelnya nanti bisa di subscribe, dibantu subscribe supaya saya makin semangat untuk ini ya bikin video. Oke teman-teman yang terakhir nih sebelum saya close, ada yang mau ditanyakan atau enggak? CS Agen JK Sportwear. Ini CSA ini tadi ya? Oh, CS-nya siapa namanya? Open mic Om Tante? Atau buka itu dong, buka kameranya semua, open cam. Supaya saya tuh jelas gitu loh, Zoom ini kan untuk menampilkan, melihat satu sama lain gitu. Nah, kalau nggak terlihat seperti ini, kayak saya syuting sendiri gitu. Nah, ini Sam kita ya, Om Adi. Kelihatan mukanya Om. Nah, Om Wahid. Nah, ini Om Wahid, Sam Wahid, ya Sam Zulkurna itu. Kemudian Om Acat, oke Om. Wah, Om Rifdi. Kayaknya perlu cukur itu Om. Mau apa Om? Mau dipanjangin dulu Om? Pokoknya kalau misalnya mimpi nggak tercapai, nggak dicukur gitu ya Om? Ada kayak gitu? Kenapa? Kayak punya hajat tertentu, misal pokoknya harus tercapai dulu baru nanti cukur. Biasanya ada orang yang tipe gitu Om. Ya begitu Om. Bisa jadi ya Om ya. Ya siap Om Rifdi. Nah, oke, ini ada Kak Lia ya. Terus ada Kak Cinta Cynthia, kemudian ada Sam, Om Adi. Ya, Om Ervan. Halo Om. Nah, ini ya, resellernya termasuk aktif Om, banyak yang hadir. Selamat Alhamdulillah Om. Nah, ya Om. Alhamdulillah. Nah, terus yang lain Sam wajib. Terus yang lain dong ditampilin biar satu sama lain tuh tahu gitu loh. Malu-malu Om yang lain Om. Ya, masih malu-malu Om. Tapi kalau kayak gini kan mending ada yang open kamera juga. Jadi saya nggak ngobrol sendiri ya. Wah, keren itu Om Ani, Om Ervan. Ini halaman di mana ya? Di ruang mana? Belakang ya? Belakang Om. Wah, masih luas itu Om belakang. Alhamdulillah masih Om. Oke. Siap-siap, mantap. Ini hasil itu ya.
perjuangan. Semangat Om Selamat Acat. Mbak Ani. Apa tuh mendoanya tuh? Oh, udah dong, udah. Dah nak ngundang-undang dah ya. Jauh mana? Mantap lah, mantap. Ayo semangat. Oke. Nah. Oke, teman-teman semuanya. Ya, saya kira cukup di sini dulu ya. Terima kasih udah bersedia hadir. Kita ketemu lagi. Ya, saya pengen pesertanya nambah Om Wahid. Nanti bisa di itu ya, yang lain bisa menyusul yang belum gabung ataupun yang udah daftar tapi belum hadir, diusahakan hadir karena besok mulai ke teknis. Ya Mas, diinfokan ke Oke, jaringan Mas. Oke. Karena ini terutama bagi agen ya, bagi agen edukasi ke resellernya, terus dari reseller ya. Kalau reseller udah gabung itu kan sebenarnya mungkin mereka bagi seorang reseller pengen langsung mendapatkan hasil. Cuman kan kalau tanpa usaha ya marketing kan nggak mungkin gitu. Kalau ngandelin sekitar saja ya tadi kalau sekitarnya rame iya, adalah kalau sepi gitu. Ya, kalau sepi nggak ada komunitas tertentu ya bakal susah. Gitu Om. Jadi kendala di apa Om? Masalah ke jaringan. Jaringan banyak yang telat infonya Om. Telat info, gimana maksudnya Om? Ya. Telat dapat info dari apanya Om, dari SAM-nya. Jadi pun saya pun lupa pula nanyainnya tadi Om. Udah sore baru saya tanyain. Linknya maksudnya? Ya, linknya. Oh, link Ya, kan dia kan Zoom-nya. link pertama kan join di Telegram dulu Om. Baru kan di-share di linknya di Telegram. Jadi banyak yang apa juga belum join di Telegram Om. Oh, linknya di Telegram tadi ya? Iya. Oke, makasih Om infonya Om. Misalkan Sangat di bermanfaat Om. linknya di-share di agennya aja kan bisa nanti nge-share ke resellernya Om. Ya, siap Om. Mudah-mudahan Oke, gitu. besok ramai Om. Amin. Ya Om Rifdi juga semangat Om. Salam buat ini keluarga semuanya, teman-teman semuanya. Salam buat keluarganya. Yang jelas saya ini menyediakan waktu dalam 1 minggu 2 hari nih. Selasa sama Rabu untuk Zoom dengan teman-teman reseller gitu. Untuk membantu dalam hal mendapatkan konsumen. Itu akhir kata saya ucapkan terima kasih ya sekali lagi. Kemudian semoga malam ini menjadi manfaat bagi kita semua ya. Terus Amin. jaga kesehatan teman-teman semuanya ya karena katanya Februari ini kalau nggak demam, nggak batuk pilek, pertanyaannya makannya apa gitu. Hampir semuanya rata-rata yang jelas kita tetap jaga kesehatan ya. Itu sehat selalu teman semuanya dalam sukses. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.